semuanya lengkap ya. Jadi kita sampaikan. Jadi tadi ini persidangan pembukaan mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali dari Majen Purnawirawan Adam Damiri. Jadi dia mengajukan PK dengan bukti-bukti novum. Novum ini ada sampai 8 novum ya. Tapi baiknya saya bacakan ya. Novum pertama sampai kelima berupa bukti novum, neraca dan laporan laba rugi yang tertera di dalam risalah rapat umum pemegang saham PT Asabri tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Itu ada 5 bukti novum baru laporan keuangan dari RUPS di mana menyatakan bahwasanya novum tersebut menyatakan bahwasanya laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian ya. Kemudian laporan keuangan ini juga menyatakan ada keuntungan dari proses berperusahaan yang dilaksanakan oleh Pak Adam Damiri pada waktu itu dari sejak tahun 2011 sampai 2015. Kemudian novum berikutnya berupa PK novum ke-6 berupa mutasi rekening. Jadi kan Pak Adam Damiri ini kan dihukum membayar uang pengganti sebesar 17 miliar dari dana rekening pribadinya Pak Adam Damiri, yang sebenarnya uang itu bukanlah uang dari Asabri, bukan juga uang turunan dari putar-putar Asabri, bukan, tapi uang dari kerja Pak Adam Damiri berinvestasi dengan keluarganya dengan pihak lain yang tidak terkait dengan kasus Asabri. Jadi bukti PK yang ke-6 ini berupa novum baru di mana bukti-bukti rekening ini dikeluarkan, bahwasanya nggak ada aliran dana ke rekeningnya Pak Adam Damiri maupun keluarganya dari Asabri maupun turunannya, begitu. Jadi memang ini bersih uang hasil kerja dari keluarganya Pak Adam Damiri. Itu PK 6 ya. Baru kita masuk ke PK 7. Pemberitaan dengan judul portofolio Asabri di 11 saham bertambah. Jadi kan waktu Pak Adam Damiri diputuskan bersalah, itu katanya saham-sahamnya itu anjlok dan hancur. Ternyata ketika kita cek di bukti PK yang ke-7 ini, bukti novum ini ternyata malah bertambah itu saham-saham nilainya. Jadi kalau saham belum dijual belikan, dia kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Gitu namanya grafik saham kan. Nah, sekarang ini kita dapetin ternyata dari laporan-laporan bukti novum yang ke-7 portofolio, ternyata saham-saham dari 12 jenis saham ini ternyata nilainya meninggi, sehingga sebenarnya Asabri mendapatkan keuntungan yang besar dari saham yang bertambah nilainya gitu. Itu novum ke-7 ya. Novum ke-8 memang kita bisa lihat dari bukti platform investasi saham digital yang sudah kita ketahui ternyata memang sahamnya besar sekali yang sedang ada ya. Jadi Asabri di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri ternyata tidak rugi, tapi malah untung. Begitu sekarang ini lebih untung lagi Asabri itu dari pola-pola persamaan yang terjadi tahun 2011 sampai 2016. Bang, tadi disebutin Bang kalau misalkan Pak Adam Damiri itu tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain. Betul. Mungkin sedikit. Betul, memang Pak Adam Damiri ini kan dia prajurit tentara ya. Dia adalah veteran perang Timur-Timur, ditempatkan oleh pemerintah pada waktu itu menjadi direktur utama, sehingga memang secara alur pengetahuan dan penugasan dia memang sebenarnya belum tepat dia ditempatkan sebagai posisi direktur utama karena dia memang tentara kan. Tapi kemudian dia menjalankan pekerjaan sebagai direktur utama atas perintah dari negara. Kemudian dia juga mendelegasikan kepada direktur investasi dengan surat kuasa untuk mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan proses pengembangan Asabri. Makanya dia sendiri tidak begitu terlibat di dalam hal tersebut. Yang paling penting, kerugian negara itu terjadi setelah beliau selesai menjabat, setelah dia berhenti dari Asabri tahun 2015-2016, tahun 2016-2020 lah kerugian terjadi besar pada masa direktur utama berikutnya itu Pak Sony Wijaya. Jadi karena direktur utama berikutnya kemudian bikin rugi, dia ke bawah. Padahal dia nggak kenal tuh Sony Wijaya, serah terima iya, tapi sederetan pihak-pihak lain-lain yang berada dalam lingkaran di wilayah tahun 2016 ke atas sampai 2020 dia tidak mengenal, sehingga dia memang tidak turut serta atau tidak bersama-sama dengan mereka karena dia sudah pensiun, tidak ada lagi pekerjaannya. Cuman kemudian entah bagaimana dalam putusan sidang pengadilan negeri Tipikor dia dinyatakan turut serta bersama-sama, padahal dia sendiri waktunya dia tahun 2015 sudah selesai, udah di rumah saja, sementara kejadiannya 2016 sampai 2020. Inilah kemudian kita anggap sebagai dia
tidak merugikan pihak lain maupun memperkaya diri sendiri. Karena memang nggak ada uang masuk dari Asabri ke dia, tidak juga dia memberikan kepada pihak-pihak yang jadi tersangka berikutnya atau terpidana sekarang ini, yang memang mereka melakukan itu pada tahun 2016 ke atas. Sementara dia menjabat dari 2011 sampai 2015. Jadi memang kita sudah berhenti, kita dibawa-bawa ke pejabat baru. Sementara kita nggak kenal pejabat baru. Itulah contohnya Pak Adam Damiri. Kalau keuntungan itu dasarnya dari mana? Tadi kan Begini. kerugian tapi Gini, pada waktu dihitung oleh tim investasi pada masa itu katanya rugi. Tapi sebenarnya ketika kita dapat nafung baru, ternyata dia untung. Jadi saham ini kan turun naik. Tiba-tiba saham itu naik tinggi, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba hilang. Saham ini akan pasti rugi atau enggaknya ketika kita jual tuh saham. Lagi rugi kita jual ya rugi kan gitu. Nah ternyata pada saat Pak Adam Damiri menjabat, ini saham ini stabil posisinya. Ya, memang nggak turun dikit, tapi belum di close sehingga saham ini masih berada dalam posisi yang fluktuatif, bukan saham yang pasti. Karena bukan saham yang pasti, makanya tidak rugi, tidak untung. Nah sekarang ini kita cek dalam portofolio pendataan dari persamaan yang ada di saham-saham Asabri, ternyata sahamnya melonjak tinggi, artinya untung. Itu juga kalau dijual untungnya gede tuh. Sekarang dijual pasti untungnya gede tuh. Jadi Asabri bisa untung. Cuman sampai sekarang kita nggak tahu kenapa ada yang belum dijual juga. Padahal udah untung tinggi. Jadi makanya kita bilang sebenarnya sekarang ini Asabri dalam posisi untung. Apalagi mengingat saham-saham yang dulu dibeli oleh Asabri tahun 2011 sampai 2015 itu saham-saham itu yang kemarin itu kita disangka rugi, ternyata sekarang potensi untung besar. Makanya kita bilang dijual aja tuh saham Asabri itu yang sekarang ini karena lagi untung-untungnya. Buktinya ada nih, kita dapat ini nofum-nofumnya. Jadi keuntungan dan kerugian yang belum pasti, tapi seseorang sudah dinyatakan bersalah karena kebijakannya. Itu dia. Jadi ini yang kemudian kita akan mintakan keadilan dari Mahkamah Agung lewat peninjauan kembali. Bang, kalau gitu bila seandainya terbukti ada keuntungan, berarti putusan sebelumnya ada kejelasan hakim dong? Kan kita udah bilang ada berapa kekilafan hakim nih. Kalau tadi barusan saya bilang saya yang kilaf, tapi sekarang ini pas di sini ya yang kilaf hakim. Jadi kalau kilaf ya kita sampaikan kilaf gitu kan. Jadi ada kekilafan hakim, makanya kita taruh dalam posisi penjual kembali. Ada risalah yang kita sebut sebagai kekilafan hakim yang diatur juga dalam KUHP. Bahwasanya kekilafan hakim juga bagian dari posisi kita bisa mengajukan upaya penjualan kembali kalau ada kekilafan hakim. Kekilafan hakim pada nyatanya memang ada kekilafan hakim yang kita sampaikan tadi dalam paparan pembacaan memori. syarat keuntungannya itu berapa? Oh gede. Saya sebenarnya nggak bisa ngitung, triliunan pokoknya. Triliunan. Ada sampai berapa triliun? Tunggu baca. Ya udah masih dibaca. Pokoknya ada ratusan triliun tuh. Makanya kita sampaikan kepada Menhankam, kepada sekarang siapa yang memimpin Asabri. Kemudian ini kan tadinya BUMN nih, ya, Menteri BUMN yang memimpin. Sekarang kan Danantara nih. Kita sampaikan Asabri itu dalam posisi untung sekarang ini sebenarnya. Untung. Kalau bisa ya untungnya itu dibagi-bagi lah sama Asabri kan, sama tentara zaman dulu. Saya kan pihak korban ketiga juga Pak. Oh iya, kan begini, yang korban itu kan adalah tentara sebenarnya katanya itu kan. Asabri kan perusahaan ketentaraan kan. Saya kan anaknya tentara tuh. Ini kan untung. Kita juga minta nih untungnya bagaimana nih. Begitu. Kan akan menghadirkan ahli juga bagi yang hukum. Oh ya, ahli banyak kita ada 6 ahli yang menyatakan ahli korporasi, ahli pidana, ahli investasi, ahli persamaan kita akan adakan di hari Senin nanti. Hari Senin untuk rencana berapa ahli yang dihadirkan? Ada 6 ahli. Yang maksudnya untuk hari Senin itu berapa ahli? Ahli semua 6 ahli Semuanya iya, dihadirkan? Iya. Karena memang hakim memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita mengeksplorasi yang namanya ahli tadi kan. Makanya dari jam 1 siang sampai malam pun para hakim yang memverifikasi novum ini akan dan memverifikasi ahli ini akan welcome untuk semuanya dibuka dalam sidang berikutnya tanggal. Berarti semuanya dihadirkan 10. Iya, semua dihadirkan. Ahli ini belum pernah dihadirkan di Bapak Desi. Selama ini ahli belum pernah dihadirkan. Ahli ini baru kita hadirkan setelah kita cari-cari ahli. Ketemulah para ahli-ahli yang sebenarnya gitu kan. Gitu. Ada lagi? Cukup. Ya.